Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Mimin selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang baru gabung, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, tanpa basa-basi, kita bacain novel Martial Back chapter 5494. Di sini diceritakan banyak orang yang melihat penampilan sebenarnya dari manik-manik seperti Zhuge Kingwei terkejut. Zhuge Kingwei mengumpulkan pikirannya dan hendak berterima kasih kepada Yang Ge ketika dia melihat Yang Ge dengan santai melemparkan dunia Guan Yi yang telah dia ubah menjadi manik dunia. Seluruh tubuh Zhuge Kingwei merasa tidak nyaman, bahkan dengan budidaya Open Heaven Order kelima dia masih lengah. Memegang manik dunia di tangannya, senyum di wajah Zhuge Kingwei menjadi lebih buruk daripada saat dia menangis. Melihat Yang Ge, dia berkata, "Senior, ini, bagaimana ini bisa bagus?" Meskipun itu adalah hal yang baik bahwa seluruh dunia Guan Yi telah disempurnakan menjadi manik dunia, bagaimana dia bisa menyimpannya? Dia takut jika dia membuat sedikit gerakan, dia akan menyebabkan seluruh dunia Guan Yi runtuh. Namun Yang Ge melambaikan tangannya dengan santai dan berkata, "Tidak perlu terlalu berhati-hati, saya juga telah menyempurnakan kekosongan di sekitar dunia Guan Yi. Selama kamu tetap dekat dengan kamu dan tidak membiarkan energi kuat mempengaruhinya, dunia Guan Yi tidak akan berada dalam bahaya apapun." Zhuge Kingwei tiba-tiba mengerti mengapa lapisan luar manik-manik di tangannya berwarna abu-abu. Itu adalah kekosongan yang mengelilingi dunia Guan Yi. Dunia Guan Yi yang asli tertanam di dalam manik dunia ini. Memahami ini, Zhuge Kingwei santai dan mengikuti instruksi Yang Ge. Menyimpan manik dunia di dekat dadanya dan menepuknya. Kemudian dia membungkuk kepada Yang Ge dan berkata, "Kebaikan besar senior adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh seluruh dunia Guan Yi." Yang Ge sedikit mengangguk dan mengulurkan tangannya. Segera sebuah pintu muncul di depannya dan dengan bantuan manik-manik roh luar angkasa yang ia berikan kepada Wang Guan Yi, dia memanggil, "Masuk dan bergabunglah dengan Sekte Pelahap Laut." Zhuge Kingwei mengucapkan terima kasih lagi dan memimpin lebih dari 200 murid melewati gerbang. Benar saja, ketika mereka tiba di Sekte Pelahap Laut, mereka melihat Wang Guan Yi, Yang King, dan yang lainnya. Setelah berbicara tentang bagaimana Yang Ge menyempurnakan dunia Guan Yi, semua orang terkejut. Menyempurnakan dunia menjadi satu manik adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah didengar oleh ahli seperti Wang Guan Yi yang berasal dari Cave Heaven Paradise. Meskipun dia terkejut, dia juga sangat senang. Awalnya evakuasi dan migrasi mereka kali ini hanya dapat memastikan bahwa sebagian besar kultivator dari berbagai sekte dan pasukan besar dievakuasi dengan aman. Sekarang Yang Ge memiliki metode seperti itu. Semua orang di seluruh wilayah Pelahap Laut dapat mengungsi. Tidak hanya wilayah Pelahap Laut, tetapi selama ada cukup waktu, itu sama untuk domain besar lainnya. Wang Guan Yi mau tidak mau memikirkan pertanyaan yang Ge tanyakan kepadanya sebelumnya. Bagaimana dengan manusia fana? Jawabannya saat itu adalah dia tidak berdaya. Namun setelah hanya beberapa hari, Yang Ge menemukan solusi dan dia tidak bisa tidak mengaguminya. Di sisi lain, Yang Ge telah menggunakan Spirit Bed untuk tiba di lokasi Universe Borderline. Sebelumnya dia telah meminta Zhuge Kingwei untuk memesan 13 orang yang masing-masing telah membawa manik roh antariksa ke 13 dunia semesta di wilayah ini, menghemat banyak waktu untuknya. Dunia semesta ini adalah yang paling dekat dengan dunia Guan Yi, dan ada juga sekte yang mengawasinya. Kekuatan mereka mirip dengan sekte Guan Yi, dan mereka memiliki hubungan yang baik dengan sekte Guan Yi. Sebelumnya, ketika banyak Master Open Heaven seperti Guan Yi bertarung dengan klan tinta, Zhuge Kingwei telah mengirim dua sesepuh untuk meminta bantuan. Seorang penatua Pang telah pergi ke Sekte Pelahap Laut dan melihat dari jauh bahwa Sekte Pelahap Laut telah dikepung oleh pasukan klan tinta. Bagaimana dia bisa berani mencari kematian? Dia tidak punya pilihan selain kembali dengan tangan kosong. Penatua lainnya telah datang ke sekte ini dan belum menerima berita apapun. Sisi Guan Yi sekte telah mengalami perubahan besar, menyebabkan Zhuge Kingwei menjadi gelisah dan lupa menyebutkan masalah ini kepada Yang Ge. Di sisi lain, kultivator Guan Yi sekte yang bertanggung jawab untuk membawa Spirit Bed ke dunia ini cukup berhati-hati dan tidak berani gegabah memasuki ruang luar dunia ini. Hanya menyembunyikan auranya dan menunggu Yang Ge. Beberapa hari kemudian, Yang Ge tiba-tiba muncul di sampingnya, mengejutkannya. Melihat bahwa itu adalah Yang Ge, dia santai dan dengan cepat melaporkan apa yang terjadi. Mendengar ini, Yang Ge mengerutkan kening dan menatap dunia semesta di depannya. Benar saja, dia melihat beberapa klan tinta dan murid tinta bergerak. Sekte dunia ini telah sepenuhnya ditempati oleh klan tinta.
Dan hampir semua kultivator di sekte ini telah diubah menjadi murid tinta. Untungnya kekuatan klan tinta ini tidak tinggi, seperti tim kecil dan klan tinta yang pergi untuk menyerang dunia Kuan Yin. Pemimpin tim ini hanya klan tinta pangkat tinggi, jadi mereka tidak memenuhi syarat untuk memiliki sarang tinta mereka sendiri. Jika Fedolot menanam sarang tinta di sini, seluruh alam semesta akan dibanjiri dengan kekuatan tinta. Dan jika situasi seperti ini benar-benar terjadi, tidak mungkin untuk membalikan situasi. Meskipun situasi saat ini tidak baik bagi Yangge, mudah menjentikan jari. Kultivator Kuan Yin sekte berdiri di sebelah Yangge dan melihatnya mengulurkan tangannya untuk meraih dunia semesta. Ketika dia menarik kembali tangannya, beberapa lusin kultivator klan tinta yang tampak aneh muncul di depannya. Para kultivator klan tinta ini bahkan tidak menyadari apa yang terjadi sebelum mereka tiba-tiba ditangkap dari sekte ke dalam kehampaan. Jadi mereka secara alami bingung. Segera setelah itu kekuatannya melakukan menyapu dan semua dari beberapa lusin kultivator klan tinta langsung musnah. Yang menggosok tangannya lagi dan mengirimkan sinar cahaya pemurnian ke arah sekte di bawah, menyelimuti seluruh murid tinta sekte dan menghilangkan kekuatan tinta di tubuh mereka dengan cahaya pemurnian. Setelah dengan mudah memecahkan masalah klan tinta dan murid tinta, Yangge menunggu sampai para kultivator sekte di bawah pulih sebelum mengirim transmisi suara. Sesaat kemudian, Master Open Heaven Orde kelima memimpin kelompok dari sekte dan banyak Master Open Heaven bergegas untuk menyambutnya. Yangge tidak ingin membuang waktu lagi untuk berbicara dengan mereka. Jadi dia langsung membuka pintu Spirit Bed dari Sea Devouring Set dan menyuruh mereka pergi ke Sea Devouring Set untuk bertemu dengan yang lain. Dan Yangge adalah Orde ke-8, pemimpin Orde ke-5 tidak mengatakan apa-apa dan hanya memimpin murid-muridnya ke pintu. Setelah kultivator sekte Kuan Yin yang bertanggung jawab untuk membawa manik roh antariksa ke sini juga pergi, Yangge mulai memperbaiki dunia semesta. Dengan pengalamannya sebelumnya menyempurnakan kali ini bahkan lebih mulus dan bahkan perlawanan dari Wat Pet Dao tidak muncul lagi. Dunia semesta kedua ini memberi Yangge perasaan bahwa ia bekerja sama secara aktif. Ini hanya makin memperkuat kecurigaannya. Dengan menggunakan metode ini, Yangge berjalan di atas satu dunia semesta demi satu, membuka pintu ke sekte pelap laut dan memungkinkan kultivator Open Heaven dari dunia semesta untuk memasuki sekte pelap laut. Tanpa campur tangan dari kultivator Open Heaven, Yangge dengan dapat lancar memperbaiki manik dunia. Tidak setiap dunia semesta memiliki Master Open Heaven Stack. 14 alam semesta di wilayah pelap laut adalah tempat ras manusia tinggal. Wat Dao bervariasi dan semakin tinggi level seseorang semakin mudah untuk mengolah martial Dao. Secara alami, kultivator Open Heaven Stack